البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana terakhir kita ambil masih berada pada pembahasan adab-adab di dalam agama Islam ini. Di antaranya yang disebutkan kemarin barakallahu fiikum mengenai husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, baik berupa ucapan yang jujur, perbuatan yang jujur, tidak berdusta, tidak menipu, menjaga amanah atau yang semisalnya. Kita lihat barakallahu fikum halaman yang ke-256, perhatikan bagian bawah itu. Jadi disimak baik-baik yang punya kitabnya biar cepat bisa ya. Wa husnul khuluq yasilu bi sahibihi ila darajatil qa'im was-sha'im. Masyaallah. Dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu menghantarkan pemiliknya, maksudnya orang yang punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia akan menghantarkan kepada tingkatan kedudukannya seperti orang yang menegakkan salat malam dan orang yang senantiasa puasa. Jadi derajatnya sampai situ. Orang yang apa? Berakhlak yang baik, akhlak yang mulia akan apa? Mencapai tingkatannya setingkat orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam, dan setingkat orang yang berpuasa. Berarti luar biasa ya. Qala alaihi salatu wassalam, "Innar rajula la yudrik bi husni khulqihi darajatil qa'imil lail wa sha'imin nahar." Sesungguhnya seorang dia akan mendapatkan dengan akhlak dan budi pekerti yang baik tersebut derajatnya orang yang menegakkan qiyamul lail, salat malam, dan derajatnya orang yang melakukan puasa 6 di siang hari. Masya Allah, tingkatannya tinggi ya. Jadi akhlak yang mulia dibutuhkan, akhlak yang baik dibutuhkan. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik bukan berarti orangnya diam, kemudian enggak pernah bicara, enggak pernah salam, bukan itu. Ya, akhlak yang mulia, mulia di sini ditinjau dari sisi syariat. Kembali kepada syariat, mulia menurut syariat, bukan mulia sekedar menurut pandangan manusia. Karena kadangkala mulia ataukah tidak itu kalau kembali kepada syariat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan kita hidup di tengah-tengah masyarakat, terkadang kita lewat menyapa, kemudian terkadang kita barakallahu fikum ucapkan salam dengan mereka secara global seperti itu. Nah, barakallahu fikum, karena didasari dengan dalil. Rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Wa husnul khuluq yazidu fil umr wa ya'mur diyar. Qala alaihi salatu wassalam, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'marani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Yu'mirani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Masyaallah. Akhrajahu Ahmad bi sanadin sahih. Artinya apa? Akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu akan menambah umur, menambah usia diberkahi maksudnya. Paham ya? Dan akan memakmurkan suatu negeri atau rumah. Naam.
Karena kalau dalam kekeluargaan ada yang namanya silatul arham, menyambung silaturahmi. Nah, barakallahu fikum, itu akan terwujudkan yang namanya apa? Kebaikan dalam rumah tangga tersebut atau kebaikan dalam kekeluargaan tersebut, sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Tanpa sebab tentunya ya. Nah, barakallahu fikum, gara-gara masalah dunia, masalah bisnis, masalah jual beli, akhirnya enggak bicara sama orang tuanya, enggak bicara sama ibunya, memutuskan hubungan silaturahmi kepada saudaranya. Hati-hati, apalagi cuma perkara dunia. Jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Naam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Akhlak yang baik dan juga tetangga yang baik. Jadi punya akhlak yang baik, bertetanggaan dengan barakallahu fikum, menjadi orang atau tetangga yang baik, itu akan bisa memakmurkan suatu negeri atau memakmurkan suatu kekeluargaan dan akan menambahkan usia atau umur. Maksudnya diberkahi dalam usia tersebut. Na'am, barakallahu fikum. Hadisnya sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Sudah kita lewati bahwasanya sebagai tetangga yang baik bukan berarti harus memberikan makanan, memberikan minuman tiap harinya, bukan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggu tetangganya. Tidak mengganggu tetangganya dan apa? Dan tidak membuat kejahatan, baik dengan ucapan atau perbuatan, tapi selama tetangga tersebut merasa aman dari kejahatan lisan dan tangan kita, maka itu dikatakan sudah menjadi tetangga yang baik. Karena menjadi tetangga yang baik bukan berarti harus masak tiap hari kemudian dibagikan, tidak harus. Paham ya? Intinya tetangga tersebut merasa nyaman dan tenang dengan adanya barakallahu fikum diri kita di sebelah rumahnya atau yang semisalnya. Naam. Kita lihat lagi. Qala asy-syekh as-sidqu was-sidqu amrallahu bihi. Nah, termasuk akhlak yang mulia kejujuran. Karena jarang sekali orang yang mereka mau mengindahkan dan juga berakhlak atau berbudi pekerti atau punya akhlak yang mulia ini, yaitu kejujuran. Banyak orang yang mudah berdusta, berbohong, tidak jujur dalam ucapannya, tidak jujur dalam janjinya, tidak jujur dalam amanahnya. Itulah yang perlu kita hindari. Jadi sebagai seorang muslim mukmin, terutama sunni salafi ahlus sunnah, upayakan kejujuran harus ada. Karena kejujuran itu sumber ketenangan. Orang jual beli kalau jujur itu tenang. Orang kalau bicara jujur tenang dia. Tapi kalau sudah bicara bohong, jual beli enggak jujur, enggak amanah, keadaannya itu tidak akan tenang. Walaupun untung banyak. Walaupun untungnya banyak. Tapi kalau dalam jual beli jujur, amanah, yang KW dibilang KW, yang ori dibilang ori misalkan. Paham ya? Nah, kemudian yang harganya sekian dibilang dengan harga yang barakallahu fikum layak sesuai dengan harganya. Tidak ada penipuan di situ. Tenang. As-sidqu tuma'ninah wal kadhib ribah. Kejujuran itu adalah ketenangan. Sedangkan kedustaan adalah kebimbangan. Kejujuran adalah ketenangan dan kedustaan adalah sumber kebimbangan. Itu hadis ya. Tercatat upayakan ya, tercatat. Nanti cek nanti kalau enggak ada yang nyatat. Perhatikan. Na'am barakallahu fikum. Inna sidqa tuma'ninah wal kadhib ribah. Kejujuran adalah sumber ketenangan dan kedustaan adalah ribah, sumber kebimbangan dan juga keraguan. Itu hadis yang sahih, nanti akan kita lewati. Jadi menjadi orang yang jujur. Kalau berkata jujur, tidak bohong, tidak menipu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi berkata jujur, berjanji pun juga ditepati. Faqala, Allah Ta'ala mengatakan ketika merintahkan untuk berbuat jujur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Masyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Paham ya? Orang-orang yang jujur itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, sebagaimana kita lewati berkali-kali, termasuk orang-orang yang apa? Yang diberikan kenikmatan atas mereka, di antaranya apa? As-siddiqun. Orang-orang yang jujur. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan gelar As-Siddiq itu enggak sembarangan.
Jujurnya luar biasa ketika beliau menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah di perjalanan, bagaimana amanahnya, kemudian menemani sampai selesai sampai ke Madinah. Nah, Masya Allah. Kemudian juga ketika ada kisah apa? Kisatul ifk, yaitu tuduhan Ummul Mukminin dituduh berzina oleh salah satu oknum dari kalangan orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mudah termakan syubhat mereka. Jujur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula yasduq hatta yuktab 'indallahi siddiqa. Masyaallah. Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menghantarkan kepada surga. Bayangkan. Jadi kejujuran sumber menuju surga, jalan menuju surga. Orang jujur tenang. Ini bisa dibuktikan orang jujur itu tenang. Tapi kalau orang itu bohong, enggak jujur, itu bimbang biasanya. Antum dari mana ya, akhi? Ana dari sebelah mana? Sebelah jauh sana itu. Paham ya? Enggak jujur orangnya. Bimbang, bingung. Tapi kalau dia jujur, tenang keadaannya. Nah, barakallahu fiikum, tenang keadaannya. Kita lihat di sini. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya yang namanya kebaikan menghantarkan kepada surga. Inilah sababun min asbab dukhul jannah, as-sidq, jujur. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinannya menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yasduq hatta yuktab 'indallahi siddiqa. Dan sungguh seseorang senantiasa berbuat kejujuran sampai tercatat, ditulis di sisi Allah taala siddiqa, si fulan orang yang jujur. Bayangkan. Paham ya? Nah, sampai Aisyah ummul mukminin digelari siddiqah bintu Siddiq. Siddiqah bintu Siddiq. Siddiqah Aisyah ummul mukminin. Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan perjuangannya dalam menyampaikan ilmu luar biasa Aisyah ummul mukminin. Sampai-sampai ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas minan nisa?" Wahai Rasulullah, siapakah perempuan manusia yang paling engkau cintai dari kalangan wanita? Aisyah. Aisyah. Wa minar rijal abuha. Dan dari kalangan laki-laki bapaknya. Aisyah As-Siddiqah, bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Masya Allah. Jadi kejujuran menghantarkan pemiliknya atau pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati. Hati-hati engkau dengan kedustaan. Karena kedustaan menghantarkan kepada apa? Menghantarkan kepada kejahatan. Bohong berbuat kejahatan akhirnya. Karena bohong membuat keonaran, membuat keributan, akhirnya ujung-ujungnya apa? Menghantarkan kepada api neraka, kebohongan. Laknatullah 'alal kadhibin, ya kan? Allah telah melaknat orang-orang yang pendusta. Paham ya? Nah, Musailimah al-Kadzdzab, dusta. Dapat gelar al-Kadzdzab, jelek sekali. Dalam masalah periwayatan hadis kalau perawi digelari kadzdzab, dajjal, itu sudah jelek sekali. Kadzdzab sama dajjal artinya sama ya. Dajjal dari kata dajjal, al-kadzib. Jadi kalau antum jumpai dalam artikel masalah jarh wa ta'dil, seorang perawi disifati dengan apa? Dajjal, bukan berarti dajjal yang besar yang akan muncul akhir zaman, bukan. Dajjal arti kadzdzab, pendusta. Paham ya? Karena kadzdzab timbangan apa? Fa'al, sighah mubalaghah. Berarti menunjukkan benar-benar dia sering berdusta. Paham ya? Kalau cuma sekali dua kali kadzib. Iya enggak? Tapi kalau berkali-kali kadzdzab, Musailimah al-Kadzdzab, karena sering berdusta. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi hati-hati, jangan suka berdusta. Karena kedustaan bisa menghantarkan kepada apa tadi? Api neraka. Termasuk sifat orang-orang munafikin di antaranya apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata dusta, tidak jujur ucapannya. Paham ya? Kita bersihkan dari diri kita yang namanya kedustaan. Kalau berkata jujur, tidak bohong, tidak menipu, tidak menipu. Kemudian kalau berkata jujur. Na'am barakallahu fikum, tenang hati. Tenang ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang jujur. Al-hadits akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sidqu tuma'ninatu wal kadhibu ribah. Masyaallah, ini hadis yang sering diulang-ulang ini dihafal pendek.
Rawahu Tirmidzi. As-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Kejujuran itu tuma'ninah, ketenangan. Paham ya? Ketenangan hati. Wal kadhibu ribah, kedustaan itu kebimbangan. Orang bimbang, ragu, bingung karena dusta. Tapi kalau orang itu jujur, insyaallah biidznillah tuma'ninah, tenang hatinya. Tenang hatinya, enggak ada kebimbangan, enggak ada keraguan. Naam, seperti itu. Kita tanamkan sejak dini, yang terbiasa bohong atau dusta segera dihentikan, paham ya? Dihentikan kemudian langsung barakallahu fikum beralih kepada sifat yang mulia ini, kejujuran. Masyaallah, mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya, wa minas sidqi as-sidqu bil kalam was-sidqu bil mau'id was-sidqu fil bai' wasyira'. Masyaallah. Contoh penting sekali ini ya. Termasuk kejujuran adalah jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan. Tidak perlu kita berbohong, berdusta. Kecuali ada tempat yang diperbolehkan. Berbohong, berdusta itu ada di tempat-tempat yang diperbolehkan seperti ketika perang. Perang fil harb, perang lawan musuh, bohong dusta enggak masalah, membohongi musuh. Untuk apa? Trik dalam peperangan. Nah, kita katakan misalnya musuh ngejar kita, menghadap ke kita, kita katakan belakang antum ada orang katanya. Nengok ke belakang langsung kita tusuk itu. Paham ya? Bohong kan? Tapi diperbolehkan. Nah, kemudian ada yang sifatnya bohong secara apa? Secara makna tapi dohirnya dia tidak bohong. Seperti apa? Tauriyah. Tauriyah diperbolehkan. Paham ya? Kisahnya banyak sekali kan? Kisah Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Ya, kisah Ibrahim itu ya, yang mengatakan habi ukhti. Kemudian kisah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ketika diuji dengan apa? Diuji dengan rakyat sipilnya diharuskan mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Kemudian mereka menggunakan apa? Tauriyah, jari jemari adalah makhlukah. Itu diperbolehkan kadang-kala ya. Tapi kalau tanpa ada alasan syar'i berbohong haram. Namanya haram. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita salah dalam menggunakannya. Wasidqu bil mau'id, dan jujur dalam masalah janji. Kalau dia punya hutang, berjanji ingin dikembalikan. Hutangnya ingin dikembalikan, dilunasi pada tahun depan. Tahun depan upayakan tepat pada waktunya. Paham ya? Janji upayakan ditepati. Kalaupun saat itu dia belum ada uangnya, dia harus datang minta maaf atau mengutarakan apa sebabnya. Jangan mengulur-ulur waktu. Kalau punya hutang kok diulur-ulur, itu nanti bentuk apa namanya? Kedzaliman. Matlul ghaniyyi dzulmun. Penguluran pembayaran orang yang sudah mampu bayar hutang kok diulur-ulur, itu adalah kedzaliman. Nah, terus bagaimana kalau punya hutang? Kalau punya hutang saat itu dia punya uang, segera dilunasi. Jangan melihat orang yang menghutangi, wah, kelihatannya yang menghutangi orangnya kaya. Enggak butuh uang kelihatannya. Nanti adalah bayarnya. Oh, itu bukan urusan antum. Bukan urusan kita. Urusan kita mengembalikan hutang, selesai. Perkara dia butuh enggak butuh, kita punya tanggungan hutang. Paham ya? Jangan diulur-ulur, jangan ditunda-tunda, segera dilunasi. Paham ya? Karena hutang apa kemarin? Perkara yang sangat besar dan berat. Sampai-sampai orang yang mati syahid, terbunuh dalam medan peperangan, bukan sembarangan ini ya. Dan dijamin dengan surga, itu pun apa? Penghalangnya karena dain hutang. Bayangkan. Jadi hutang bukan perkara yang sepele, perkara yang besar. Upayakan kalau sudah ada harta, sudah ada uangnya untuk bayar hutang, dibayar hutang. Paham ya? Nah, jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Kalau ketika apalagi dalam lingkupan ma'had ya, di pondok belajar, sama-sama prihatin. Prihatin itu ya, nah barakallahu syukuri sedikit, ketika ada alhamdulillah, ketika enggak ada sabar dulu. Daripada hutang numpuk akhirnya enggak dibayar. Setelah akhir-akhir dia bilang, "Afan ya akhi, anak enggak bisa bayar hutang," katanya. Ngomong afannya enak sekali, mudah, ringan, tapi saudara kita yang uangnya dipinjam tadi kasihan. Paham ya? Jadi kalau enggak darurat enggak usah hutang. Paham ya? Adapun kalau darurat, dia berhutang, siap untuk apa? Menanggung hutang tersebut. Jangan cuma bermudah-mudahan, nah barakallahu fikum, minjam uang, minjam ini enggak dibalikkan. Sampai berbulan-bulan. Setelah kalau enggak diingatkan dia diam pura-pura enggak tahu. Nah, hati-hati ya. Nah barakallahu fikum, karena seperti itu mungkin ada orang-orang yang model seperti itu, walaupun 5.000 hutang bukan? Hutang. Anak mau jajan enggak punya uang, ya pinjam dulu 5.000. Sampai 5 bulan enggak dibalikkan 5.000 karena enggak ditanya.
Urusannya apa? Enggak usah nanya, dia paham itu hutang gitu loh. Paham ya? Enggak usah tanya dulu, "Ya akhi, kemarin Anda minjam uang 5.000." Paham ya? Jadi ingat baik-baik. Sampai-sampai sebutkan dalam surat Al-Baqarah satu ayat ya, kalau enggak salah satu ayat itu ya, panjang itu ya, ayat mengenai dain, hutang, ya kan? Itu karena hutang itu perkara yang besar. Paham ya? Bukan perkara sepele ya, kalau minjam dibalikkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hutang harus ditunaikan. Berikutnya, wasidqu fil bai' wasyira', jujur dalam jual beli. Ingat-ingat. Jujur dalam jual beli ini sangat penting sekali. Disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, termasuk sumber keberkahan orang transaksi jual beli. Mau jual beli apa saja, makanan, minuman, semua barang jual beli intinya jujur. Sumber keberkahan jujur, amanah. Kalau memang barangnya ori dibilang ori. KW bilang aja KW. Jangan bilang KW dibilang ori. Paham ya? KW kan nomor 1, ada KW 1, KW 2, jujur. Itu lebih baik. Sebutkan dalam hadis tersebut, al-bay'an bil khiyar, malam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah dari majelis tersebut. Paham ya? Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, pembeli dan penjual jujur, saling jujur, terang-terangan, burika lahum fi bai'ihima. Diberkahi transaksi keduanya. Pembelinya diberkahi, penjualnya juga diberkahi. Paham belum? Pembeli juga harus jujur, uangnya pakai uang yang asli bukan palsu. Paham ya? Nah, karena dia udah pandai komputer, kemudian ngeprint sendiri uangnya. Paham ya? Mirip merah Soekarno Hatta misalkan. Jangan. Haram. Paham ya? Jujur. Pembeli jujur, penjual juga jujur. Paham ya? Kadang-kadang seperti itu. Kalau orang enggak tahu ilmu yang benar, tidak tahu agama yang sahih, itu kadang-kadang yang penting dapat untung. Paham ya? Jual beli jubah haramain bekas dari Saudi. Kata penjualnya ini baru semua ini katanya. Padahal bekas itu, bilang aja bekas masih bagus daripada uang baru. Paham ya? Bekas Pak, ini masih baru, masih baru. Bekas baru gimana? Bekas tapi masih bagus. Paham ya? Jujur. Nah, itu lebih baik. Kemudian sebaliknya, fa in katama wa kadzaba, atau fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau penjual pembeli saling bohong, enggak jujur, menyembunyikan cacatnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu nanti dicabut keberkahannya. Rumah ini masih bagus, Pak. Semuanya kuat semua bangunannya. Padahal ada lubang-lubang ditambal sama dia. Enggak jujur dia. Begitu ditempati langsung roboh rumahnya misalkan. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kalau bohong, itu suatu ketika akan membawa kepada apa? Nah, barakallahu fikum, kejelekan dan keberakhiran yang tidak baik. Paham ya? Jual beli apa saja jujur. Mau jual beli susu, jual beli madu, jual beli tempe pun, tahu pun jujur. Paham ya? Kalau ditanya jujur. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena kejujuran itu baik dalam semua transaksi jual beli. Apalagi sekarang zaman-zaman mendekati Idul Adha ini ya. Biasanya jual beli apa? Hewan kurban kan? Sapi, kambing, paham ya? Kalau ada onta jual onta, ya enggak? Nah, jujur situ. Jangan karena kambingnya mau dijual kemudian barakallahu fikum menggunakan dipompa. Biar kelihatan gemuk badannya, padahal isinya angin. Begitu sampai di rumah kempes. Allahul musta'an. Jangan. Karena kebohongan, ketidakjujuran dalam transaksi jual beli akan berakhir kepada kebinasaan dan juga kejelekan. Fakun akhil muslim syi'aruka as-sidq wa 'awwid nafsaka 'alaihi fi jami'il ahwal fa inna as-sidqa munjah. Masyaallah. Perhatikan situ. Fakun, maka jadilah engkau wahai saudaraku se-Islam, syi'aruka as-sidq, perangaimu, sifatmu adalah kejujuran. Syiarnya kejujuran. Berkata jujur, jual beli jujur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dengan janji jujur. Wa awad nafsak, dan biasakan dirimu. Karena kejujuran itu aslinya awal mulanya karena kebiasaan. Orang kalau terbiasa bohong itu sangat berat untuk jujur. Paham ya? Nah, tapi kalau terbiasa jujur, insyaallah biidznillah terbiasa, ringan untuk berbuat kejujuran dan orang yang senang. Orang senang. Untungnya sedikit enggak masalah tapi jujur. Daripada untung banyak tapi bohong.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Awad nafsak, biasakanlah dirimu alaih untuk senantiasa jujur fi jamil ahwal, pada seluruh keadaan, karena kejujuran munjatun, kejujuran itu bisa menyelamatkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa ammal amanatu faqad amara Allah taala, termasuk akhlak yang mulia amanah. Amanah ini berat ya. Kadang-kala orang kalau enggak amanah bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Kenapa kok berat? Gunung, langit, bumi ditawarkan merasa keberatan. Siapa akhirnya yang mikul? Manusia. Allah musta'an. Gunung banyak gunung, langit, bumi ditawarkan aja mereka merasa keberatan. Ternyata manusia yang mikul. Makanya hati-hati, amanah ini berat. Antum dan kita semuanya dibebani suatu amanah. Kalau kita pribadi amanahnya apa? Menjaga diri kita amanah. Menjaga keluarga kita amanah juga. Menjaga anak istri kita juga amanah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Menjaga agama kita amanah. Jadi amanah berat. Kita lihat sini. Wa ammal amanatu faqad amara Allah taala biha wa hammalaha al-insan ba'dama ashraqat as-samawati wal ard min hamliha. Perhatikan baik-baik ini. Adapun amanah, sungguh Allah telah perintahkan untuk senantiasa menjaga amanah yang semula, nah barakallahu fikum, langit dan bumi merasa keberatan. Kemudian yang mikul manusia, bayangkan. Wa hamal insan, manusia mikulnya. Karena manusia itu dzalum jahul. Itu ciri-ciri atau dalam artian apa? Sifat aslinya seperti itu. Dzalum, suka berbuat kezaliman, jahul, bodoh. Nah, kita lihat keberatan apa? Langit dan bumi merasa apa? Merasa keberatan. Mengadukan tentang keberatan yang enggak mampu. Wa a'dzamul amanah al-fara'id wa hududullah. Termasuk amanah yang paling besar adalah kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketetapan-ketetapan yang Allah taala tetapkan itu amanah, harus kita kerjakan. Yang sifatnya kewajiban, yang sunnah afdalnya kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita meremehkan amanah. Kadang-kala orang diamanai suatu harta, ini berat sekali ya, apalagi di suatu pondok, dia megang suatu pondok ma'had markis lah taruhlah. Ada amanah 100 juta dari muslimin. Bukan 5 juta, 100 juta. Tebal. Paham ya? Amanah. Kata musliminnya ini 100 juta untuk merehab masjid. Paham ya? Orang yang megang harta ini kalau enggak amanah berat. Paham ya? 100 juta kelihatannya tuh dingin tapi panas di balik itu. Kalau orang enggak amanah. Paham ya? Akhirnya dia malah apa? 100 juta masuk kantong 20 juta. Alasannya administrasi katanya. Allah musta'an, tinggal berapa Pak ini? Tinggal 80. Ini butuh kendaraan ini untuk memperbaiki pondok. Akhirnya apa? Yang 50 dibelikan apa? Karimun bekas. Mobil Karimun kecil itu. Paham ya? Tinggal berapa? 30, ya kan? Ya enggak? 30 dipakai untuk merehab masjid, kurang, nelpon muslimin lagi, minta lagi. Haram. Amanah tunaikan sesuai dengan amanahnya. Paham ya? Karena amanah ini berat, enggak sembarangan. Apalagi kalau amanahnya harta, berat sekali, luar biasa. Jadi upayakan kita bisa mengkondisikan kemana kan harta yang diamanahkan tadi itu ya. Nah, diamanahi harta untuk membagikan orang fuqara masakin. Diamanahi uang untuk membagikan para santri, para thalabatul ilm, dibagikan itu loh. Paham ya? Nah, misalkan amanahnya 10 juta, suruh bagikan santri misalkan, ya dibagikan. Nah, kalau amanahnya untuk santri, ustadznya usah noleh-noleh. Paham ya? Dikasih alhamdulillah, dikasih enggak usah minta. Amanah, pentingnya amanah ya. Amanah barakallahu fiik. Nah, karena amanah itu perkara yang berat. Kita lihat ayatnya ini biar tambah jelas. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal." Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Fa abaina an yahmilnaha. Mereka enggan untuk memikulnya, berat. Wa asfaqna minha, dan merasa keberatan, merasa enggak mampu. Wa hamalhal insan, tapi ternyata yang mikul siapa? Yang mikul manusia. Wong langit, bumi, gunung aja merasa berat, manusia berani mikul ini, bayangkan. Allahumma musta'an. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu pada asalnya suka berbuat kezaliman dan pada asalnya bodoh. Oleh karena itu amanah yang Allah telah bebankan kepada kita jaga. Sebagai seorang diri, amanahnya apa? Menjaga diri. Setelah menjaga diri, keluarga dari siksaan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
naro. Perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Amanah. Nah, barakallahu fikum. Jadi upayakan ditunaikan. Naam. Kita ambil dikit lagi. Wa minal amanati adaul amal kama kallafa bihil insan, kama kullifa bil insan. Termasuk amanah menunaikan amalan sebagaimana yang telah dibebankan kepada manusia. Wa minal amanati amanatul aulad wal ahl. Penting ini. Termasuk amanah adalah amanah terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Kita yang sudah berkeluarga misalkan punya amanah mendidik anak dan istri, keluarga. Yang belum menikah, yang masih bujangan, amanah. Apa amanahnya? Menggunakan waktu masa mudanya semaksimal mungkin. Amanah. Paham ya? Jangan sampai mengkhianati amanah tadi. Manfaatkan ketika masih muda, masih bujangan, belum menikah, kesempatan, fursah sangat besar. Ketika berkeluarga lain pembahasannya. Mereka harus mencari nafkah, mencari maisha, menghidupi istri, menghidupi anak, mengurus keluarganya. Makanya ketika masih muda, usia masih bujangan, masih muda, masih ABG, manfaatkan. Manfaatkan amanah tersebut, manfaatkan. Jangan Jangan dibiarkan sia-sia. Ketika sudah menikah bingung, wah dulu ketika muda kok enggak semangat ya. Penyesalan datang di akhir bukan di awal. Oleh karena itu manfaatkan sebelum menyesal. Upayakan semaksimal mungkin digunakan ketika masa muda. Barakallahu fikum sebelum berkeluarga. 6. Karena kalau sudah berkeluarga lain lagi pembahasannya, amanahnya lain lagi. Kata beliau, wa tarbiyatuhum tarbiyah salihah, dan juga termasuk amanah mendidik keluarga dengan didikan yang baik. Jangan keliru. Membiarkan istrinya keluar keluyuran tanpa mahram, menggunakan wangi-wangian termasuk termasuk bentuk kemaksiatan. Istrinya keluar dibiarkan pakai wangi-wangian karena vonisnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu mamra'atin kharajat wasta'tarrat marat 'ala qaumin fayajiduna riha fahiya zaniyah. Ngeri ancamannya ini. Perempuan mana saja keluar rumah kemudian menggunakan wangi-wangian lewati sekelompok kaum lelaki, tercium bau wanginya. Langsung divonis penzina. Padahal enggak berzina kan? Perempuan. Hati-hati. Sebagai kepala rumah tangga harus siap tegas menjaga keluarganya. Jangan dibiarkan keluyuran sendirian. Pergi sendirian misalkan jauh dari rumahnya. Paham ya? Baik menggunakan mobil, menggunakan motor, paham ya? Dijaga. Sebagai tanggung jawab seorang suami. Paham ya? Suami setia agar mereka aman dari gangguan. Nah, barakallahu fikum laki-laki yang jahat atau yang semisalnya. Ini lihat termasuk amanah mendidik mereka didikan yang baik. Memakai hijab yang syar'i. Kalau punya anak perempuan ya sama. Dibimbing agar berhijab yang syar'i. Nah, karena sekarang zaman yang penuh dengan kerusakan. Anda saksikan di luar sana banyak sekali kan para wanita yang tidak berhijab. Makanya Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, sinfan min ahlin nar. Dua orang termasuk penduduk neraka. Di antaranya Wanisaun kasiyatun 'ariyat al-ma'ilat. Apa artinya? Perempuan yang mereka itu berpakaian tapi telanjang, jalannya berlengok-lengok, ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang condong, yang miring. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Bersolek berhias. Itulah berpakaian tapi telanjang. Itu termasuk salah satu yang yang Rasulullah belum pernah melihatnya dan bahkan itu ancaman neraka. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Na barakallahu fikum la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Perempuan-perempuan tadi itu model seperti itu, berpakaian lebih telanjang, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, menampakkan kecantikan dirinya di hadapan laki-laki bukan mahram atau yang semisalnya. Apa ancamannya? Enggak masuk surga dan tidak mencium baunya. Bayangkan, baunya aja enggak dapat. Nah, wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Padahal baunya itu dijumpai dari jarak sekian dan sekian. Makanya jangan sampai terlambat dalam mendidik anak ya, apalagi anak perempuan. Zaman sekarang itu kalau kita terlambat sedikit saja rusak sudah. Paham ya? Karena zaman teknologi yang canggih ya, ada HP Android ya enggak? Ada HP-HP yang lainnya sehingga mereka kalau barakallahu fikum tidak terkondisikan, tidak terdidik bahaya sekali. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini dikit lagi. Wa minal amanah an tanzur ila
ila hawasika fala tastamilha illa fi taatillah azza wa jalla. Masyaallah. Termasuk amanah engkau memperhatikan panca indramu. Panca indra. Paham ya? Panca itu 5, indra itu ya indra. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada 5 indra. Nah, indra apa saja 5 indra itu? Panca indra 1. Bukan Pancasila ini ya, panca indra. Indra penglihatan. 2. Indra penciuman. Penciuman maksudnya mencium atau membau? Membau, ayo. 3. Ahmad. Panca indra 1. Ayo. Indra penglihatan, indra penciuman. 3. Indra apa? Perasaan. Main perasaan itu ya. Allah bahas. Nanti kalau belum tahu dikasih tahu. Indra perasaan enggak ada. Apa? 3. Apa? Indra peraba. Peraba ada. 4. Abdullah. Pendengar. Ayo. 5. Apa? Ayo. Kalau tadi perasaan enggak masuk ya? Perasa tanpa an ya, perasa. Perasaan lain. Paham ya? 5. Nah, kata beliau, perhatikan, termasuk amanah engkau memperhatikan kepada panca indramu. Jangan kamu menggunakan kepada perkara kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ini ya. Jadi digunakan ya. Mata melihat pada perkara yang baik, telinga digunakan untuk mendengar suara yang baik. Kemudian barakallahu fikum, penciuman pun juga digunakan untuk mencium bau-bau yang baik. Paham ya? Seperti itu. Digunakan pada tempatnya. Wa minal amanah amanatul majalis. Qala alaihi salatu wasallam, termasuk amanah juga amanah dalam majelis. Di dalam majelis itu juga harus ada amanah di situ. Apa amanahnya? Kita lihat. Qala alaihi salatu wasallam, al-majalisu bil amanah illa salatul majalis. Bermajelis, duduk bermajelis itu harus dengan amanah kecuali 3 majelis. Kecuali 3 majelis, perhatikan. Pertama, majlisu safkid damin haram. Majelis yang di situ membahas masalah menumpahkan darah yang haram. Ini enggak boleh amanah, harus dilaporkan. Paham ya? Merencanakan rencana busuk, bunuh kaum muslimin misalkan di majelis tersebut. Ini enggak ada amanah di situ, laporkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bubarkan. Yang kedua, au furjin haram, atau bahas masalah apa ya? Kemaluan atau yang semisalnya. Nah, itu juga barakallahu fikum bubarkan. Au iqtita' malin bighairi haqqin, atau majelis yang membahas masalah apa? Mengambil harta orang lain tanpa ada unsur kebenaran. Paham ya? Bahas masalah pencurian, bahas masalah pembegalan, nanti malam kita begal misalkan. Nah, bubarkan. Paham ya? Bubarkan. Itu enggak perlu amanah di situ. Selain itu upayakan amanah tetap terjaga. Rawahu Abu Dawud. Naam. Yang terakhir, minal amanah ma yakunu bainar rajul waz zaujatih. Termasuk amanah adalah rahasia yang ada antara suami dan istri. Ingat-ingat, suami dan istri. Qala alaihi salatu wassalam, inna min a'dhamil amanah indallah yaumil qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshur sirraha. Rawahu Ahmad. Allahul musta'an. Perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya termasuk amanah yang paling besar di sisi Allah, di hadapan Allah Ta'ala, di hari kiamat kelak adalah seorang suami, dia berhubungan badan dengan istrinya atau sebaliknya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Ini amanah yang sangat besar yang harus dia jaga, jangan disebarkan. Paham maksudnya ya? Menyebarkan seperti ini bahaya, haram. Paham ya? Harus menjaga amanah antara suami dan istri. Jangan sampai istri bongkar aib suaminya, suami bongkar aib istrinya. Saling pengertian di situ ya. Karena kekeluargaan kalau saling pengertian antara suami dan istri, pengertian insyaallah akan terwujudkan keluarga yang apa? Antum? Sakinah, mawaddah, warahmah. Paham ya? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu. Nah, tapi kalau sudah saling menghujat, saling mencurigai, berburuk sangka, tidak pengertian, tapi ingat, kebaikan ini semuanya akan terwujudkan kalau keluarga itu sama-sama membangun kekeluargaannya di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafuna
as-salih. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Itulah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.